Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita dikumpulkan pertama kali setelah kita boleh berlibur karena situasi yang sulit di dalam beberapa bulan ini. Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya bawa saudara untuk merenungkan dari 3 hutang yang ada di dalam surat Roma. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan beri anugerah kepada kami, supaya kami menerima apa yang Tuhan mau kami terima, dan kami mentaati apa yang Tuhan mau kami lakukan. Kami berdoa minta penyertaan dari Roh Kudus ke tengah-tengah kami. Roh Kudus bekerja dalam hati kami dan beri kepada kami suatu pembaharuan di dalam hati kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Urapilah hamba-Mu dan penuhilah hati kami dengan sukacita untuk menyenangkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ada banyak kata hutang atau kata kewajiban di dalam surat Roma, tetapi saya akan fokus hanya kepada 3 hutang saja, saudara sekalian, yang ada di dalam surat Roma, dan kita akan melihat satu bagian demi satu bagian setiap kali kita akan membaca bagian firman Tuhan. Mari kita mulai dengan pasal pertama ayat yang ke-14 sampai dengan 15. Pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itu sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itu sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Yang pertama adalah hutang Injil. Yang pertama adalah hutang Injil. Saudara sekalian, ini yang dikatakan oleh Matthew Henry ketika menafsirkan ayat ini. Matthew Henry ngomong begini. Apa yang diterima oleh Paulus membuat dia berhutang. Sebab yang diterimanya itu adalah talenta-talenta yang dipercayakan kepadanya untuk digunakan demi kehormatan tuannya. Kita harus memikirkan ini ketika mendambakan hal-hal besar, bahwa semua yang kita terima membuat kita menjadi berhutang. Kita hanyalah penjaga-penjaga barang-barang milik Tuhan kita. Apa yang diterima itu membuat dia berhutang. Orang berhutang, saudara, pasti sudah terima sesuatu. Tidak ada orang berhutang tanpa menerima sesuatu, itu tidak mungkin. Apa saja namanya hutang, hutang budi, hutang uang, hutang apa saja, saudara, yang disebut dengan hutang berarti dia sudah terima sesuatu. Pasti ada yang dia terima, baru dia disebut berhutang. Saudara. Ini suatu logika yang sangat sederhana. Nah, saudara, Paulus menerima apa sehingga dia berhutang Injil? Itu kan yang harus kita bicarakan. Matthew Henry mengatakan ada talenta, ada macam-macam yang kemudian dipakai untuk kehormatan tuannya. Paulus terima apa sehingga kemudian dia berhutang Injil? Ada 4 yang dia terima, 2 itu berlaku juga bagi kita. 2 itu berlaku bagi hamba-hamba Tuhan. 4 itu berlaku bagi hamba-hamba Tuhan, separohnya itu berlaku bagi kita. Yang pertama, Paulus menerima pengenalan akan Injil yang sejati. Paulus menerima pengenalan akan Injil yang sejati. Kalau saudara lihat di Roma pasal pertama ayat 2-4, Roma pertama ayat 2-4, Paulus berkata Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus sudah mengenal Injil yang sejati itu apa? Injil yang sejati itu adalah Injil tentang anak Allah, Yesus Kristus yang dilahirkan sebagai keturunan Daud, yang bangkit dari antara orang mati. Saudara, dia mengenal Injil yang diberitakan dari perjanjian lama yang dinubuatkan oleh para nabi, yang digenapkan dalam perjanjian baru. Injil, saudara, tentang kemanusiaan, kebangkitan Kristus, kematian, kebangkitan, saudara. Injil tentang anak Allah, Yesus Kristus. Dia mengenal Injil yang sejati. Jadi kita bertanya, saudara, kapankah hutang Injil itu dimulai? Hutang Injil itu dimulai ketika saudara dan saya mengenal Injil yang sejati. Hari itu kita diberi oleh Tuhan pengenalan akan Injil yang sejati. Saat itu jugalah hutang Injil itu dimulai. Suka tidak suka saudara dan saya tidak bisa lari dari yang namanya hutang Injil.
Suka dan tidak suka kita tidak bisa lepas. Kita saudara setelah diselamatkan kita berada dalam konteks, di dalam fakta bahwa kita itu berhutang Injil. Dia sudah mengenal Injil yang sejati. Injil sejati itu apa, saudara? Itu sebabnya orang yang membawa Injil yang palsu tidak bisa disebut berhutang Injil atau membayar hutang Injil. Orang yang berhutang Injil adalah orang yang mengenal Injil yang sejati. Ketika saudara dan saya mengenal Injil yang sejati, kita sudah berhutang Injil. Ketika kita mengenal saudara, Injil yang sejati, kita sudah berhutang Injil. Yang kedua, saudara, Paulus bukan hanya mengenal dalam pengertian saudara mengenal secara kognitif Injil yang sejati itu. Tapi Paulus mengalami itu real di dalam hidup dia. Boleh kita bedakan saudara, bukan hanya mengenal secara teoritis di dalam pemikiran dia, ini loh Injil yang sejati. Bisa terjadi saudara orang itu tanda kutip saudara dia mengenal Injil yang sejati, dia dijelaskan saudara ini loh Injil yang sejati begini, oh saya ngerti saudara. Dia baca traktat dia ngerti saudara. Tetapi saudara bukan hanya berhenti sampai di situ, Rasul Paulus mengalami Injil yang sejati itu dalam hidup dia. Dia bilang saudara dalam banyak bagian, tetapi saya beri contoh dalam Galatia pasal kedua. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Setiap orang percaya saudara dan saya, kita mengalami Injil itu dalam hidup kita. Kita mengalami saudara mendengarkan Injil. Mengalami saudara itu saudara sekalian kabar baik. Tuhan mati dan bangkit bagi saudara dan saya. Kita mengalami itu. Dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Saudara kita mengalami itu secara real dalam hidup kita. Di situ kita bilang saudara, kita sudah berhutang Injil. Kapankah orang berhutang Injil? Mulai dari dia mengenal dan dia mengalami Injil yang sejati. Ketika saudara dan saya mengenal dan mengalami Injil yang sejati, saudara dan saya sudah berhutang Injil. Ada dua lagi yang ditambahkan kepada Paulus dan juga saya percaya itu ditambahkan kepada hamba-hamba Tuhan. Tidak tentu untuk kita saudara. Dalam ayat pertama Roma 1 ayat 1 Paulus berkata dia dipanggil menjadi rasul, dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Roma pasal yang ke-1 ayat yang kelima Paulus berkata dia telah menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Paulus dipanggil dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Paulus menerima kasih karunia untuk memberitakan Injil. Tambah lagi saudara, 2. Jadi 4. Mengenal Injil sejati, mengalami Injil sejati, dikuduskan untuk memberitakan Injil. Dan yang keempat menerima kasih karunia untuk menuntun semua bangsa supaya percaya dan taat kepada Kristus. Hutang Injil dimulai di situ. Ketiga dan keempat belum tentu itu pada kita. Kecuali mungkin saudara dipanggil, hamba-hamba Tuhan dipanggil oleh Tuhan. Tapi yang pertama dan kedua, saudara secara merata setiap orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita mengenal dan mengalami Injil yang sejati itu. Saudara dan saya berhutang Injil. Hari saudara di dalam KKR, angkat tangan, terima Yesus. Hari saudara berkata yes kepada panggilan Injil. Di dalam penginjilan pribadi, siaran televisi, siaran radio, rumah sakit, orang menginjili saudara. Hari itu saudara mulai berhutang Injil. Kapan saudara kita berhutang Injil? Karena kita terima pengenalan Injil yang sejati. Kita terima pengalaman Injil yang sejati itu di dalam hidup kita. Saudara 2, tambah lagi 2 yang tadi saudara panggilan dan kasih karunia bagi Paulus. Saudara 4 aspek itu saudara menjadi tembok. Boleh kita, ini belum semua saudara, ada banyak aspek yang lain. Bagaimana dia dilahirkan di Tarsus. Bagaimana kemudian saudara dia dibesarkan atau dididik oleh Gamaliel. Semua persiapan-persiapan yang Tuhan persiapkan bagi dia untuk memberitakan Injil. Itu semua belum kita singgung di sini. Belum. Tapi 4 ini saudara menjadi tembok. 4 dinding tembok yang mengurung Rasul Paulus. Untuk mau tidak mau dia harus berkata di dalam 1 Korintus 9. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil.
Mau tidak mau saudara, Rasul Paulus harus mengaku bahwa celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kenapa saudara? 4 tembok itu. Pengenalan akan Injil sejati, pengalaman akan Injil sejati, panggilan penginjilan, kasih karunia untuk memberitakan Injil. 4 itu menjadi tembok yang mengurung dia. Mau tidak mau dia harus memberitakan Injil. Bahkan dia berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Secara umum ya, orang berhutang itu akan terjadi 3 hal. Umum. Kalau orang tidak normal itu lain. Ada orang yang sudah terbiasa berhutang, saudara itu saudara tidak usah ngomong case dia karena itu sudah abnormal case. Tapi umum, normal saudara di mana-mana, umum orang berhutang itu mesti terjadi 3 hal. Pertama saudara, ada perasaan kewajiban. Ada perasaan obligasi dalam diri dia. Saya mesti bayar lah. Mestilah bayar, masa tidak bayar. Dia ngomong-ngomong sendiri. Itu kadang-kadang ngomong sama istrinya atau suaminya, mesti bayar apa? Masa kita tidak bayar? Feeling obligasi, feeling rasa wajib harus bayar. Itu secara mesti ada. Rasa perasaan itu secara kalau normal rasa masa sih enggak bayar. Enggak enak enggak bayar. Enggak bener enggak bayar. Ada perasaan itu. Kedua saudara, umumnya orang berhutang itu saudara selalu ada yang kedua. Selain perasaan kewajiban, bisa juga perasaan kewajiban menimbulkan yang kedua. Perasaan gelisah. Dia enggak akan tenang beli barang atau makan-makan. Atau jalan ke luar negeri, saudara dia nggak akan tenang. Masa saya makan-makan gini, ya, atau beli mobil baru, atau naik pesawat, saudara, terus belum bayar utang, nggak enak. Mesti ada feeling gelisah, saudara rasa nggak nyaman, rasa tidak enak, saudara rasa tidak tenang. Nggak mungkin, saudara, ya, orang berhutang itu misalnya, saudara di depan orang yang memberi dia uang, saudara, dia pamer, arloji, saya baru beli, ya, 1M, nggak mungkin, saudara. Terus saya baru beli S-Class, tidak mungkin. Jangankan ada orang yang memberi dia uang, saudara, di depan orang saja kalau normal, saudara, dia akan merasa gelisah. Apa yang bisa saya jual ya, supaya saya bayar utang, saudara? Ada aset apa lagi yang bisa saya jual? Yang ketiga, saudara sekalian, yang ketiga, umumnya pada orang berhutang itu, saudara, akan terjadi yang ketiga, dia akan cari kesempatan secepat-cepatnya untuk bayar utang, saudara. Begitu bulan itu saudara ada uang masuk lebih sedikit saudara, dia akan bilang sama istrinya, "Ma, bulan ini kita ngepres sedikit ya, enggak apa-apa ya, kita beresin supaya bulan depan tenang." Dia enggak akan saudara uang ada itu lalu dia alihkan kepada yang lain karena tadi perasaan kewajiban, perasaan gelisah saudara. Maka yang ketiga saudara cari kesempatan. Rasa wajib, rasa gelisah, ketiga cari kesempatan. Begitu ada uang lebih dari biasanya saudara, ini kesempatan kita bayar utang mumpung ada pemasukan lebih. Sudah kita bulan ini ngepres. Supaya bulan depan kita tidur tenang. Bulan depan pemasukan datang kita bebas pakainya. Dia akan cari kesempatan saudara. Bukan saudara dia ulur-ulur. Bukan saudara ada uang malah dia ke yang lain. Bukan saudara dia cari kesempatan. Karena ini normal saudara. Akan begitu. Saudara perhatikan saudara. Ini terjadi pada Paulus. Ini terjadi pada orang-orang seperti pendeta Sivendong. Paulus ketika masuk ke kota Athena, saudara dia melihat begitu banyak orang menyembah patung. Kisah Rasul 16 berkata, sangat sedih hatinya. Dia lihat mereka, saudara. Ketika pergi ke kota demi kota, saudara dia lihat mereka yang belum dengarkan Injil. Dia masuk ke sinagog di Tesalonika, 3 hari Sabat berturut-turut dia memberitakan Injil. Ada perasaan kewajiban, saudara. Ketika dia dipenjarakan di kota Roma, saudara sekalian. Dia tulis surat kepada orang-orang Filipi. Telah jelas bagi seluruh istana bahwa aku dipenjarakan karena Injil. Dalam bahasa Yunani ada kata praetorium yang sebenarnya itu bahasa Latin. Saudara. Telah jelas bagi seluruh petugas istana bahwa aku dipenjarakan karena Injil. Saudara. Kenapa? Ketika Paulus dirantai bersama dengan prajurit-prajurit itu, dia injili satu persatu. Dia injili mereka. Saudara. Maka saya pernah bilang dalam streaming PA, saudara, itu lama-lama bisa jadi teolog itu prajurit-prajurit saudara. Sehari 8 jam saudara ya. Sif-sifannya saudara dengar Paulus ceramah terus lama-lama selesai Paulus di penjara bisa jadi teolog semua saudara. Saudara sekalian, ada perasaan hutang, ada perasaan diri wajib saudara, ada perasaan diri gelisah, ada perasaan diri saudara. Bagaimana cari kesempatan? Ini yang saudara temukan pada Paulus. Ini kesempatan saudara.
untuk saudara bayar hutang Injil, ini kesempatan. Kenapa saya bilang saudara? Karena biasanya saudara suruh orang datang KKR sulit. Suruh orang datang gereja banyak alasan. Malulah, inilah, itulah, A sampai Z saudara. Ini saatnya gereja mendatangi orang. Tugas kita doakan dia, bujuk dia supaya dia nonton itu live streaming saudara. Saudara ajak dia, kalau perlu saudara telepon dia, saudara doakan dia. Ini kesempatan. Biasanya saudara kita ada KKR Paskah, ada KKR Natal, ayo datang KKR, yuk. Oh, inilah, itulah, macet lah, malam minggu ada acara keluarga lah. Alasan itu A sampai Z, saudara. Sekarang ini saudara bukan suruh orang datang ke gereja, gereja mendatangi orang. Ada sebagian orang, saudara, ketika di Jakarta itu, dia tidak mau ke gereja, saudara. Kenapa? Dia suka maki-maki Kristen dulu, bukan maki-maki pendeta. Dia malu kepada istrinya, dia malu kepada teman-temannya. Begitu berobat di Singapura, tiap minggu ke Pak Tong. Sekarang saudara, dia bisa nonton streaming diam-diam. Bahkan kalau dia malu sama istrinya, dia bisa dengar YouTube di mobil. Ini saatnya saudara kita pakai dengan mati-matian kesempatan ini untuk membayar hutang Injil kita saudara. Ini saatnya. Ini saatnya saudara. Orang yang tidak ke gereja saudara bisa telepon dia, saudara bisa ajak dia. Klip Injil bertebaran di mana-mana. Streaming bertebaran di mana-mana, saudara bisa ajak dia. Dengarkan streaming. Supaya saudara ketika firman itu sampai kepada dia, kita doakan dia, Roh Kudus bekerja. Mari saudara, saya berharap saudara diberi oleh Tuhan perasaan gelisah. Ini kesempatannya. Lain waktu saudara teman kantor kita dan sebagainya sulit kita ajak ke gereja, sulit. Ya, saudara-saudara tahu sendiri kan tiap kali KKR di gereja kita bikin janji iman jiwa. Sulit kita ajak saudara, alasan A sampai Z. Ini saatnya, saudara membayar hutang Injil, inilah saatnya, saudara beri kepada dia link-link streaming itu, saudara. Kalau perlu, saudara kasih dia pulsa. Supaya dia dengar itu streaming, saudara. Supaya dia mendengarkan Injil. Saudara sekalian harus ada perasaan wajib, perasaan gelisah dan cari kesempatan. Karena kita sudah mengenal Injil dan sudah mengalami Injil itu dalam hidup kita. Saya baca di internet, saudara, ada kalimat mengatakan begini. Coca-Cola didirikan tahun 1896. Sekarang 120 lebih tahun. Dalam masa 100 tahun lebih, logo merah putih itu, saudara, sudah dikenal oleh 94% orang di dunia. Itu logo Coca-Cola itu, saudara. 94%. Tapi Tuhan Yesus sudah lahir 2000 tahun, sudah mati 2000 tahun, saudara. Cuma berapa persen orang yang mendengarkan Injil. Saudara, setiap pagi itu saya mendoakan bangsa-bangsa. Sudah beberapa waktu terakhir ini, saudara. Tuhan ingatkan saya untuk mendoakan bangsa-bangsa. Saudara sekalian, kadang-kadang tuh di setiap daerah macam-macam, saudara. Di Latin Amerika ada orang Jepang. Tadi pagi saya mendoakan Fiji, saudara. Ada orang India di situ. Itu semua belum terjangkau oleh Injil. Banyak, saudara. Tidak sanggup kita menangani mereka. Saya lihat di Worldometers, saudara tahu Worldometers itu, kita saban hari lihat itu, saudara. Saya lihat saudara berapa hari lalu, 93.000 orang mati setiap hari. David Seals mengatakan 50.000 itu orang belum percaya setiap hari. Saudara bayangkan, saudara, ada begitu banyak orang yang meninggal, belum kenal Tuhan. Bagaimana, saudara, keadaan mereka? Saudara sekalian, kita di dalam kondisi pandemi ini, saudara sekalian, kita mempunyai keprihatinan sosial yang tinggi. Itu baik, saudara. Itu baik. Prihatin terhadap orang susah, terhadap saudara, ya, para medis dan sebagainya. Tapi jangan lupa kita harus mempunyai satu keprihatinan yang penting. Namanya keprihatinan Injil. Bagaimana jiwa-jiwa mereka yang belum percaya. Minggu ini, saudara, streaming PA terakhir 3 hari minggu ini, saudara. Surga, neraka, dan penghakiman terakhir. Ini juga sebenarnya streaming penginjilan. Saudara bisa ajak orang nonton streaming. Rabu, Selasa, Rabu, Kamis ini. Hari terakhir ini, 3 hari, saudara. Bagaimana jiwa mereka? Saudara sekalian, ada 3 orang yang mau saya kutip di sini. Saya akan saya kutip di sini, saudara. 3 orang itu luar biasa. Saya merasa tidak layak mengutip mereka. Kalimat-kalimatnya hebat.
Tetapi harus kita dengar, saudara. City Start itu yang mendirikan Worldwide Evangelization for Christ. City Start ngomong begini, saudara. Jika Yesus Kristus adalah Tuhan dan mati bagi saya, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar bagi saya untuk saya berikan kepadanya. Jika Yesus Kristus adalah Tuhan dan Dia mati bagi saya, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang saya berikan untuk Dia. City Start mendirikan lembaga misi, saudara. Orang tanya sama dia, City Start kamu mau melayani Tuhan jadi misionaris? Iya. Bagaimana caranya? Dia bilang, saya akan dirikan warung surga di pelataran neraka. Menarik, saudara ya. Dia bilang, sebelum orang masuk neraka, saya cegat mereka di depan. Di halaman parkir neraka itu dia bilang, saya buka warung surga di situ. Artinya apa, saudara? Dia pergi ke tempat-tempat, saudara, mungkin itu klub malam, saudara, atau di tempat-tempat yang menakutkan, saudara. Dia pergi memberitakan Injil kepada mereka. Hutang Injil itu dibayar, saudara. Saudara sekalian, kalimat yang kedua itu Henry Martin yang meninggal dalam perjalanan karena sakit di India, di Iran, saudara, dalam perjalanan ke Eropa. Kalau saya tidak salah dia meninggal di Turki atau di Iran, saudara. Dia berkata, Tuhan, biarlah hambamu hangus di tempat ini. Saya tidak layak ngomong kalimat ini, saudara. Tapi kalimat ini mesti kita dengar. Tuhan, biarlah hambamu hangus di tempat ini. Dia ngomong kalimat ini di Iran, saudara. Dan dia meninggal dalam perjalanan karena sakit. Tuhan, biarlah hambamu hangus di tempat ini. Begitu berapi-api bagi Tuhan. John Hyde yang melayani di India. John Hyde berkata, berikanlah India bagi Kristus atau aku mati. Berikanlah India bagi Kristus atau aku mati, saudara. Saya tidak layak ngomong kalimat ini, saudara. Saudara sekalian, saya ingin bersaksi, saudara. Saya mendengarkan khotbah daripada Raffi Zacharias sangat banyak. Ya. Sebagaimana juga seringkali dalam khotbah-khotbah saya sharing juga, saudara. Dan waktu PA, pada waktu dia meninggal di dalam PA live streaming juga saya sudah sempat ada beberapa sharing yang lain. Tapi ini sharing yang saya dapatkan dari Vince Vitali di dalam memorial service yang diadakan akhir bulan Mei. Ada memorial service diadakan oleh keluarga dan kerabat sedikit orang datang, wakil presiden Amerika juga hadir dan orang-orang lain. Dari semua yang naik turun mimbar itu saudara, ipar, anak dan rekan macam-macam, saudara. Yang saya paling tergerak itu adalah kesaksiannya Vince Vitali. Vince Vitali ini International Director daripada Zacharias Institute. Dan dia adalah PhD dari Oxford University di dalam filosofi. Luar biasa, saudara. Jadi Dr. Raffi Zacharias ini saudara sangat diberkati Tuhan. Saya sharing di grup hamba Tuhan dan di grup Penatua Gary. Saya mengatakan Raffi sangat diberkati. Kenapa, saudara? Penerus dia namanya Michael Ramsden. Itu saudara presiden sekarang dari RZIM itu. Raffi International Ministry. Sekarang sudah menjadi pembicara yang kelas dunia. Michael Ramsden diundang dalam Lausanne Congress for Evangelization di Cape Town. Itu 10.000 penginjil seluruh dunia dikumpulkan, saudara. 20 tahun sekali. Itu luar biasa. Pembicara sangat selektif, saudara. Salah satu pembicara utamanya adalah Michael Ramsden yang meneruskan Raffi Zacharias. Luar biasa. Dia sangat diberkati. Saudara, Vince Vitali punya 2 kesaksian yang sangat menggerakkan hati saya, saudara. Saudara diceritakan, saudara kan tahu Raffi itu mengadakan Q&A, tanya jawab di banyak universitas di dunia, saudara. Dan Raffi itu suka sekali saudara tanya jawab itu langsung, bukan pakai kertas. Maju ada mic di situ, mereka baris dan tanya, saudara. Kenapa dia suka itu? Karena dia mau jawab langsung ke orangnya. Lalu saudara Vince Vitali cerita, saudara, satu kali di universitas itu saudara tanya jawab itu, saudara, ada orang maju, saudara, dan maki-maki kekristenan. Setelah itu pergi, saudara. Dan mau dengar jawaban. Vince Vitali mengatakan, we all the speakers were very happy because he had gone. Bagus dong, ini orang aneh gini lebih baik pergi, saudara. Tapi Raffi turun dari mimbar, saudara, dia pergi, dia panggil orang itu. Please come back. We respect your question. Oh, dia panggil, saudara, orang itu. Mari jangan pergi. Maka saudara sekalian berkali-kali orang-orang di sekitar Raffi itu mengatakan, saudara, kalimat yang selalu dia ucapkan. Raffi seringkali mengatakan, saudara, Jesus came not for win the debate, but for win the soul. Yesus datang bukan untuk memenangkan perdebatan, untuk memperlihatkan berapa hebatnya dia, bukan.
tapi untuk memenangkan jiwa-jiwa. Saya dengar dia jawab pertanyaan, saudara. Orang tanya tuh, wah, ganas-ganas, saudara. Begitu sabar, luar biasa, saudara. Kalimat yang kedua, saudara, kesaksian yang kedua, saudara, di Vince Vitali. Vince Vitali mengatakan ketika mereka bangun gedung apa, saya lupa, saudara. Itu pekerja-pekerja itu kan juga gak kenal Ravi Zacharias, saudara, tukang-tukang itu. Tapi dia mengenal mereka satu persatu. Dia datang, saudara, dia salaman dengan seorang ibu, saudara. Dia sebut namanya, dia tanya kabarnya. Ibu ini begitu heran, inilah pemimpin di dalam gedung ini. Tapi dia malah mengenal nama saya tidak begitu kenal dia. Ibu itu tidak tahu who is Ravi Zacharias. Tapi setelah dia melihat itu, saudara, dia pulang, saudara, dia pergi ke YouTube, dia nonton khotbah-khotbahnya Ravi. Dan dia percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, hutang Injil itu, saudara. Hutang Injil itu yang harus kita doakan, yang harus kita bayar. Saudara sekalian, ketika para misionaris itu pergi untuk memberitakan Injil, ketika mereka pergi untuk membayar hutang Injil itu, ada dua kemuliaan Tuhan yang nyata. Dari banyak yang tidak kita bicarakan hari ini, saudara. Ketika para misionaris pergi kepada bangsa-bangsa lain dan mereka membayar hutang Injil itu, ada dua kemuliaan Tuhan yang nyata. Yang pertama, saudara, mereka mengagungkan nama Tuhan Yesus di antara bangsa-bangsa. Di situ orang menyembah dewa ini, menyembah dewa itu, menyembah berhala ini, menyembah berhala itu. Tetapi saudara, misionaris itu datang berkata, only Jesus. Memuliakan Tuhan Yesus, menyatakan betapa hebatnya Yesus, bahwa Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat. Bayangkan di tengah-tengah bangsa lain. Tuhan dipermuliakan. Ketika saudara misionaris itu datang, saudara, memberitakan Injil, bangsa-bangsa itu percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka beribadat kepada Tuhan. Pikiran ini, saudara, pikiran ini. Pertama kali saya dapatnya dari John Piper. Dalam buku dia, saudara, John Piper mengatakan, saudara sekalian, misi itu harus ada karena ibadat itu tidak ada. Mission exists because worship does not exist. Misi itu ada, saudara, dibilang. Kenapa? Karena orang yang diinjili belum sembahyang kepada Tuhan, belum menyembah Allah sejati, belum menyembah Allah Tritunggal, maka misi itu diadakan. John Piper mengatakan, saudara, ketika Mazmur berkali-kali berkata, pujilah Tuhan hai segala bangsa, pujilah Tuhan hai segala bangsa. Dari depan sampai belakang Mazmur, saudara sering membaca kalimat ini. Segala bangsa, mereka belum kenal Tuhan. Bagaimana mereka memuji Tuhan? Mereka belum kenal Tuhan. Maka misi itu pergi supaya ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka itu boleh beribadat kepada Tuhan. Saudara, utang Injil itu ketika dibayar, Tuhan dipermuliakan. Saudara sekalian, bagaimana kita menginjili di dalam masa di mana harus social distancing seperti ini, saudara, pandemi. Dalam bagian terakhir dari poin pertama ini, saudara, saya akan bagikan kepada saudara bagaimana para misionaris handling kesehatan. Karena jauh sebelum pandemi sekalipun, saudara, misionaris sudah urusan dengan namanya, saudara, poor hygiene system. Orang-orang di kampung kamu tidak ngerti. Air got dia minum kok. Air sungai dia minum. Itu di kampung kamu saudara tahu kan. Orang kalau makan ayam itu, saudara, usus ayam itu, saudara, nggak dikeluarin isinya. Langsung dipanggang, langsung dimakan, saudara. Kalau saudara ke KKR regional kan saudara tahu kan. Usus ayam itu, saudara, nggak dikeluarin isinya, saudara. Loh, kok sama isinya dimakan? Vitamin, Pak. Wow, hebat ya. Langsung orang kan tidak ada sistem hygiene itu kan, saudara. Saudara jangan berpikir, saudara misionaris itu, saudara sekalian, percaya kepada Tuhan, saudara, lalu mereka, dengan iman, saudara, itu gelas bekas orang sakit corona dia pakai untuk minum. Saudara, jangan pikir begitu. Maka saya kenapa sharing ini, saudara? Karena beri kepada kita, saudara, pemahaman yang sangat bagus di dalam bagaimana kita menginjili, saudara, ketika kondisi yang seperti ini. Saudara, lembaga misi mengatakan di dalam aturan lembaga misi, sudah diberitahu. Lembaga misi mengatakan, saudara, para misionaris harus menghitung harga yang harus dibayar, siap untuk menjalani kehidupan dalam kekurangan, kerja keras, sepi, bahaya. Untuk percaya kepada Allah di masa sakit, di masa sehat, karena terkadang tidak mungkin memperoleh pertolongan medis yang andal. Dokter tidak ada, saudara, rumah sakit tidak ada. Jangan bayangkan, saudara, ketika di ladang misi sakit nanti ada dokter merawat, saudara, dengan layanan-layanan prima. Tetapi dikatakan, saudara, jika mereka hamba-hamba yang setia, mereka akan menemukan dalam Kristus dan dalam firman-Nya sukacita, kepenuhan, kekuatan yang melampaui semua pengorbanan yang mereka lakukan bagi Tuhan.
Artinya apa saudara? Ini aturannya aturannya lembaga misi. Artinya saudara, lembaga misi sudah beritahu sama misionaris, kalau you pergi, you mesti siap itu bahaya, ya, penyakit menular saudara. Ya. Damien, Father Damien, dulu saya sudah pernah cerita dalam khotbah lain, ada di dalam buku saya itu saudara. Father Damien yang meninggal kusta karena dia melayani di Kalau Papa saudara itu di Hawaii, saudara, tempat penampungan orang kusta, akhirnya meninggal karena kusta. Sudah diberitahu saudara. Sudah diberitahu, you pergi bahaya, pelayanan medis belum tentu ada. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh setia, kamu menikmati sukacita kekuatan yang Tuhan beri melampaui semua pengorbanan yang kau beri. Saudara, Mabel Williamson yang menjadi misionaris selama puluhan tahun, dia ngomong begini saudara. Dia ngomong begini. Tuhan yang empunya tuayan mengutus misionaris itu untuk pergi. Seorang pekerja yang sakit, apalagi mati, tidak banyak gunanya. Bukan saja demikian, saudara, lembaga misi itu sebelum misionaris pergi dites dulu kesehatan. Banyak misionaris, calon misionaris yang ditolak oleh lembaga misi karena tidak sehat. Francis Havergal yang menulis lagu Pakai Hidupku Ini. Havergal mau menjadi misionaris, ketika dia tes ke lembaga misi bilang tidak bisa. You sakit-sakitan. Saudara, Mabel Williamson mengatakan, pekerja yang pergi menuai tuayan, kalau sakit tidak banyak gunanya. Bukan saja tidak banyak gunanya, merepotkan orang. Ketika saudara Henry Morton Stanley jalan kaki dari Zanzibar 1 tahun untuk mencari David Livingstone. Cari saja jalan kaki 1 tahun. Ketika ketemu saudara, yang nyari udah sakit-sakitan. Jalan kaki 1 tahun. Saudara bayangkan 1 tahun. Itu sebabnya saudara Mabel Williamson mengatakan, saudara sekalian, dibilang kewajiban bagi kita untuk melakukan semua tindakan pencegahan yang masuk akal. Wah, saya waktu baca kalimat ini saudara, saya begitu tergerak sekali. Saya pikir saudara, kita bisa berpikir misionaris itu saudara ketika pergi ke ladang misi saudara dengan iman, ya, gelas beracun pun diminum saudara. Bukan ngawur saudara. Saudara jangan ikut itu saudara yang gereja-gereja yang ngawur saudara, bukan. Misionarisnya bilang apa saudara? Ketika ada tindakan pencegahan yang masuk akal, ketika ada perlindungan kesehatan menurut ilmu pengetahuan modern, lakukan. Dia bilang, tapi ketika kita pergi mengunjungi orang di kampung-kampung, di mana mereka menerima kita dengan baik, dengan tulus hati, saudara, ketimunnya tidak dicuci, makan. Mabel Williamson saudara sama cicinya 2 orang melayani di China saudara. Dia bilang, saudara, saya melihat cici saya ketika mengunjungi orang, saudara. Mrs. Wong. Ketimunnya, saudara, dicuci ala kadarnya. Cici saya makan dengan lahap. Padahal saya tahu sendiri, cici saya kalau di asrama misionaris, semua makanan direndam dengan air panas. Kenapa dia yang begitu ketat soal hygiene sampai di rumah daripada orang-orang yang akan diinjili? Dia makan dengan lahap, saudara. Jangan sakiti hati mereka yang sudah menerima kita. Tuhan pelihara, saudara. Tidak berarti saudara ngawur. Kalau bisa pencegahan yang wajar, wajar. Kalau bisa saudara ada kesehatan modern, misalnya apa saudara? Minum vitamin C, minum. Jadi saudara misionaris itu saudara yang pakai akal sehat yang Tuhan beri, bukan yang ngawur. Saudara tidak usah takut, saudara ngawur. Ya. Bukan, saudara. Wah, ini saudara luar biasa. Ketika kita harus melayani, saudara, kita melayani. Ketika kita harus menjalankan kehendak Tuhan, kita jalankan kehendak Tuhan. Dengan iman Tuhan pelihara. Tapi tidak berarti, saudara, tindakan pencegahan yang wajar. Perlindungan atas kesehatan yang telah disediakan oleh ilmu pengetahuan modern. Lakukan. Ya, lakukan, saudara. Waktu mereka pergi berkunjung, saudara, di rumah orang di Tiongkok zaman dulu, saudara. Itu dikasih air, cuci muka, saudara. Itu air tidak tahu sudah berapa putaran cuci mukanya, saudara. Maka saudara cicinya waktu mereka 2 cuci muka, saudara cicinya bisik-bisik pakai bahasa Inggris. Jangan kena mata. Kalau ada orang sini sakit mata, kita sakit mata semua. Jadi bukan berarti ngawur. Dengan iman, tabrak ngawur. Ya. Nggak usah takut, kita percaya Tuhan, saudara. Bukan. Wah, ini luar biasa, saudara. Luar biasa. Sungguh-sungguh saudara mengajar kepada kita suatu sikap saudara yang sangat bertanggung jawab. Ketika saudara kita harus menjalankan kehendak Tuhan, kita serahkan Tuhan. Tuhan, hidup saya Tuhan pelihara.
Tapi ketika harus ada tindakan pencegahan yang wajar, perlindungan kesehatan menurut ilmu pengetahuan modern, kata dia, lakukan itu sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Tapi ketika harus jalankan pekerjaan Tuhan, harus jalankan kehendak Tuhan, jalankan dengan hati yang ringan, dengan hati yang plong, menjalankan kehendak Tuhan, menjalankan pekerjaan Tuhan. Saudara. Itu sebabnya saudara sekalian, pemerintah bilang 50%, Sinode Geri bilang 30%. Oh, Sinode Geri kurang iman. Bukan, saudara. Bukan. Karena itu tanggung jawab, saudara. Pemerintah bilang 50%, kita bilang enggak, kita 30%. Kita kurangi yang pemerintah berikan. Karena ini saudara, prinsip-prinsip ini. Ini amazing, karena misionaris itu saudara yang memang saudara orang yang sudah serahkan diri buat mati saudara. Kalau mati wajar, seperti Jim Elliot saudara, mati wajar. Saudara. Tapi itu pun saudara ada prinsip-prinsip kesehatan yang dipelihara, yang dijaga saudara dengan baik. Tapi ketika harus melayani pekerjaan Tuhan saudara, tidak ada gangguan sama sekali dalam hati. Mereka melayani dengan sepenuhnya. Hutang Injil, ini yang pertama. Yang kedua, hutang pimpinan Roh Kudus. Mari kita buka pasal 8. Hutang pimpinan Roh Kudus. Saudara, bagian ini bagian yang panjang, saya tidak bahas seluruhnya saudara. Hutang pimpinan Roh Kudus. Ini saudara mungkin belum pernah dengar kalimat ini. Saudara. Hutang Injil saya kira saudara pernah dengar. Tapi hutang pimpinan Roh Kudus saudara belum pernah dengar bagian ini. Pasal 8 ayat 12. Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, kita orang berhutang tapi bukan kepada daging. Kalau berhutang kepada daging berarti akan hidup menurut daging. Kalau begitu berhutang kepada siapa? Kalau saudara baca seluruh pasal 8, saudara akan tahu. Berhutang kepada Roh Kudus. Ayat 2, Roma 8 ayat 2. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dibebaskan dari kuasa dosa, dilepaskan dari hukuman maut. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Itu sebabnya kita berhutang kepada Roh Kudus. Kita terima, saudara. Terima apa? Terima kehidupan, terima kebebasan dari hukum dosa dan hukum maut. Kan tadi asumsi diberi dalam poin pertama, saudara. Semua hutang itu berarti kita terima sesuatu. Itu pasti, saudara. Apa yang diterima dari Roh Kudus? Saudara, Roh Kudus beri hidup, Roh Kudus memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, saya tidak bahas bagian ini. Kuasa dosa, hukuman maut, itu kita dilepaskan, saudara. Ayat 6. Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan roh memberikan kepada kita hidup dan damai sejahtera. Ini sudah tahu saudara, maka saya cepat saja. 3 hidup 4 damai. 3 hidup 4 damai. Damai dengan Allah, damai dengan diri, damai dengan orang lain, damai dengan alam. 4 damai. 3 hidup, hidup rohani, hidup kekal, dan hidup baru. Saudara. Selain hidup jasmani kita tidak usah bicara. Karena hidup jasmani diberi juga kepada orang yang belum percaya. 3 hidup, 4 damai. Hidup rohani, hidup baru, hidup kekal. Damai dengan Allah, damai dengan diri, damai dengan orang lain, damai dengan alam. 3 hidup, 4 damai, Roh Kudus beri. Itu sebabnya kita berhutang kepada Roh Kudus. 3, saudara. Yang ketiga, kita berhutang kepada Roh Kudus, ayat 16. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus meyakinkan dalam diri kita, kita anak Tuhan. Luar biasa. Douglas mau mengatakan secara Roh Kudus bukan hanya menjadikan kita anak Tuhan, tetapi menjadikan kita sadar kita anak Tuhan. Roh Kudus bukan hanya menjadikan kita anak Tuhan, tapi menjadikan kita sadar kita anak Tuhan. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Saudara, menjadi anak Tuhan bukan tempelan aksesoris, anting salib, kalung salib, bukan, saudara. Menjadi anak Tuhan itu radikal. Radix bahasa Latin artinya akar, saudara. Menjadi anak Tuhan, saudara, dari sedalam-dalamnya hati kita, saudara. Dari sedalam-dalamnya hati kita. Karena Roh Kudus bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah.
Ini tidak seluruhnya Roma 8 kita bahas, saudara. Hanya 3 ini, saudara. Itu sebabnya Paulus bilang kita tidak berhutang kepada daging. Kita berhutang kepada Roh Kudus. Orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara, sekarang kita mau masuk ke bagian yang akan saya jelaskan secara lebih mendetail. Apa yang harus dilakukan untuk membayar hutang? Kalau tadi hutang Injil kita bayar, saudara bagikan streaming, saudara bagikan traktat, saudara WA orang untuk mengikuti kebaktian melalui streaming. Saudara membagikan ayat-ayat Injil kepada orang lain. Saudara doakan. Itu bagian daripada saudara kita membayar hutang Injil. Saudara doakan. Kalau saudara janji saudara setiap pagi 5 saja teman yang belum percaya. 5 saja didoakan konsisten tiap hari. Ganti-gantian saudara. Teman kantor, ponaan, keluarga, pembantu dan sopir di rumah saudara. 5 saja tiap hari. Saudara doakan 5 orang. Itu bagian dari kita membayar hutang Injil, saudara. Roma 8 ayat 5. Bagaimana membayar hutang kepada Roh Kudus? Saya sebutnya sebagai hutang pimpinan Roh Kudus. Pertama, saudara. Roma 8 ayat 5. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup dalam daging, hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Memikirkan hal-hal yang dari roh. Bagaimana membayar hutang pimpinan Roh Kudus? Memikirkan hal-hal yang dari roh. John Owen menggunakan ayat ini untuk menjelaskan suatu gagasan yang namanya pola pikir rohani. Pola pikir rohani. John Owen menggunakan ayat ini untuk menjelaskan yang namanya pola pikir rohani. 3 prinsip dalam pola pikir rohani. Pertama, secara pola pikir rohani itu berarti pikiran yang terus-menerus diarahkan kepada hal-hal rohani. Pola pikir rohani berarti pikiran yang terus-menerus diarahkan kepada hal-hal rohani. Pikiran yang terus-menerus diarahkan kepada hal-hal rohani. Kalau kita di tempat pekerjaan misalnya, saudara, kita kerja tapi pikiran kita diarahkan, saudara. Misalnya apa? Saya kasih contoh yang saya pakai untuk 3 poin ini, saudara. Kita orientasi kepada kejujuran, saudara. Ini hal rohani. Kejujuran ini hal rohani, saudara. Kejujuran ini hal rohani. Saya mesti jujur. Kalau dipanggil bos, jujur. Saya ketemu, saya ngomongnya jujur. Pokoknya mesti jujur. Ketemu klien, jujur. Itu namanya orientasi pada hal rohani. Tanggung jawab misalnya, itu hal rohani, saudara. Meskipun kita di tempat pekerjaan, saudara, ya, itu hal rohani, saudara. Hal rohani yang mendrive kita untuk melakukan sesuatu. Jadi saudara, yang disebut merenungkan firman Tuhan siang dan malam dalam Mazmur 1 itu, saudara, bukan berarti saudara tiap hari kerja, saudara. Bayangkan ya, dokter ketika tulis resep, saudara, dia pikirkan ayat, saudara. Nanti akhirnya kertas resep itu isinya ayat, bukan obat, saudara. Ya. Isinya ayat, saudara. Roma 8:28, ya, Mazmur 23, saudara. Orang itu bawa ke apotik, saudara, tidak ada apotik yang ngerti kecuali orang Kristen, saudara. Tapi ada certain words of God yang drive dia, saudara, to do this, to do that. Tanggung jawab, jujur, ya, cinta kasih, dan sebagainya. Belas kasihan misalnya, dan seterusnya. Kedua, kasih yang semakin mendalam, kata John Owen, kepada hal-hal rohani. Orang yang punya pola pikir rohani, saudara, kasihnya kepada hal rohani itu semakin mendalam, semakin senang hal-hal rohani. Dia senang kalau jujur, dia senang kalau tanggung jawab misalnya. Dia senang. Senang, saudara. Bahagia, senang. Dan yang ketiga, saudara, kepenuhan, kepuasan, sukacita dalam hal-hal rohani. Senang, bahagia, puas. Ketika dia bisa jujur, dia puas. Ketika dia bisa tanggung jawab, dia bahagia. Dia rasa bahagia, dia jujur. Dia bahagia, dia tanggung jawab. Saudara. Saya sama istri, saudara, saban hari bilang sama anak, jujur, honesty is everything. Kita ngomong sama mereka, jangan takut. Lebih baik jujur. Ya. Jujur belum tentu dihukum. Nggak, jujur udah pasti dihukum. Kita ngomong itu, saudara, jujur, lebih baik jujur. Jujur, saya, saudara, tidak paksa anak itu harus ngaku sama bapak, enggak. Saya bilang sama istri saya,
Biarin mereka senang ngomong sama siapa. Sama mama, sama papa, terserah. Apalagi bagi anak yang introvert, bagi anak yang ekstrovert, gampang, ya. Malah yang sulit nutup kerannya. Ya. Stop, giliran, yang lain bicara dong. Dari tadi kamu bicara terus. Kalau orang yang ekstrovert, tapi yang introvert, itu seperti saudara tahu kalau kita isap air dari selang itu ya, mesti kita mancing dulu baru keluar. Udah keluar itu, saudara. Jujur. Bahagia kalau bisa jujur. Senang, puas kalau bisa jujur, saudara. Ya. Pikiran yang terus-menerus diarahkan kepada hal rohani. Kasih yang semakin mendalam kepada hal rohani. Kepuasan, sukacita di dalam hal rohani. Itu namanya pola pikir rohani. John Owen, saudara ya. Saya mau bersaksi, saudara, kesaksiannya John Piper. Tadi kesaksiannya Ravi Zacharias. Sekarang kesaksiannya John Piper, saudara. Saudara tahu kalau saudara dengar khotbah John Piper apa saja, saudara, dia akan selalu bicara dua hal. Memuliakan Allah, menikmati dia. Memuliakan Allah, menikmati dia. Ini inti khotbah-khotbah dia, saudara. Lalu saudara orang tanya kepada dia, John Piper, kenapa kamu begitu senang bicara tentang menikmati Tuhan? Bahagia dalam Tuhan, sukacita dalam Tuhan. Itu pemikiran Jonathan Edwards dan Puritan itu saudara dia bawa. Saya sudah dengar banyak penjelasan dia, saudara, tapi belakangan ini saya dengar satu penjelasan yang belum pernah saya dengar. Dia mengatakan, saudara, impuls, salah satu impuls yang penting bagi dia. Karena dia mengatakan, my parents were very happy in God. Papa mama saya, dia bilang, sangat bahagia di dalam Tuhan. Papanya seorang penginjil keliling di kampung-kampung, saudara, KKR di kampung-kampung. Saudara dibilang, papa saya kalau pulang malam, saudara di meja makan itu, papanya bersaksi tentang orang yang bertobat. Pemabuk yang bertobat, penjudi yang bertobat, saudara. Mereka semua, dia, mamanya, kakaknya, saudara, dan neneknya, saudara, mereka itu terharu. Seringkali mencucurkan air mata, saudara. Mendengar kesaksian papanya bagaimana, saudara sekalian itu, orang-orang itu bertobat. Tapi dia mengatakan, papa saya bukan hanya bersaksi tentang orang-orang yang bertobat yang sangat mengharukan. Papa saya seringkali bawa cerita-cerita lucu dari KKR. Cerita, saudara, dan dia mengatakan, saudara, papa saya itu paling ketawa, paling hebat untuk leluconnya sendiri, saudara. Bukan lelucon orang lain. Dan papanya gemuk, saudara. Jadi kalau ketawa itu dibilang seperti semangka yang gerak-gerak. Gitu ya. Lalu saudara dibilang, nanti papanya sudah cerita lucu, saudara, mamanya itu saudara nanti ketawa, saudara. Itu mulai dengan seruan soprano dulu. Hah, gitu ya, langsung haha gitu ya. Wah, mereka semua saudara lenyap di dalam, masuk di dalam kebahagiaan itu. Dan dia bilang setiap kali kalau kami pergi keluar kota berlibur, saudara, dia bilang papa saya sama mama saya di depan itu, saudara, drive papa saya sambil nyanyi lagu rohani. My parents were very happy in God. And dia bilang, I want to be happy in God. Saya juga mau bahagia di dalam Tuhan. Iya ya, saudara. Kalau kita di rumah, saudara, itu masem-masem terus, saudara. Anak kita lihat, oh papaku pelayanan terus pulangnya masem terus ya. Aku enggak mau jadi pendeta kayak gini. Aku enggak mau jadi orang Kristen kayak begini, saudara. Saya berdiskusi dengan banyak pendeta, saudara. Bertanya kepada mereka satu pertanyaan. Kenapa anak pendeta banyak yang meninggalkan Tuhan, saudara? Itu ada satu jawaban muncul yang bagus sekali, saudara. Bukankah papa mamanya mencintai Tuhan? Papa mamanya begitu banyak berdoa, saudara. Ada satu jawaban mengatakan, karena anak-anak itu tidak melihat the beauty of Christ in their home. Mereka tidak melihat the beauty of Christ, saudara. Mereka tidak melihat keindahan, saudara, mengikut Tuhan itu. Mereka tidak lihat, saudara. Itu saya diberkati, saudara, oleh sharing ini. Pola pikir rohani, saudara, hal-hal rohani yang indah. Wah, John Piper bilang papanya kalau lihat dia, saudara, lepas itu jubahnya, lari, menyambut anaknya, saudara. Sungguh, saudara, ya memang harus apa ya yang bisa kita bagikan kepada mereka, saudara. Di dalam sehari-hari kita, saudara, time itu sangat mahal bagi setiap orang tua. Don't waste your time with your children. Setiap hari. Setiap kali saya duduk di meja makan dengan anak-anak, setiap kali di mobil dengan anak-anak, saudara, saya langsung pikir. Meskipun banyak urusan, saya banyak pikiran, saudara. Tapi saya bilang, don't waste your time
with your children. Ini golden time yang akan hilang selama-lamanya. Speak something, hear something. Saudara, supaya mereka dapat yang indah itu. Saudara sekalian, apa yang harus dilakukan ketika kita itu berhutang Roh Kudus kepada Roh Kudus, kita melakukan apa, saudara? Yang pertama tadi, saudara sekalian, adalah memikirkan hal-hal rohani. Yang kedua, saudara, ayat 13, kita mematikan dosa. Saya tidak bahas ini, saudara. Itu John Owen punya pemikirannya. Bagus sekali, saudara. Mematikan dosa oleh Roh Kudus memampukan engkau untuk mematikan dosa. Yang ketiga ayat 14, Roma 8 ayat 14. Saudara sekalian, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Beri dirimu untuk dipimpin oleh Roh Kudus, serahkan dirimu. Mazmur 32 ayat 9, Mazmur 32 ayat 9 berkata, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Bagal atau kuda itu harus dikendalikan dengan tali. Kita, saudara, orang percaya, serahkan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya Roh Kudus kalau pimpin kita apa? Dengan firman Tuhan, kita taat dan kita lakukan itu. Orang yang berhutang kepada Roh Kudus, saudara sekalian, dia memikirkan hal rohani, dia mematikan dosa oleh pertolongan Roh Kudus, dia memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus pimpin, taat. Ini utang yang kedua, utang yang terakhir, saudara. Hutang kasih. Roma 13 ayat 8. Roma 13 ayat 8. Jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Terjemahan kurang baik, saudara. Terjemahan bahasa Inggris, saudara, ESV misalnya, saudara, jangan berhutang apa-apa kepada siapapun, kecuali to love each other. Kecualinya hilang, saudara. Saudara, saya akan banyak bicara, saudara, di bagian akhir ini tentang hutang kasih. Saya tidak banyak bicara bagian pertama soal hutang piutang, saudara, tetapi ada dua part yang saya mau singgung di sini. Douglas Moore mengatakan bahwa ini bicara tentang orang Kristen, tidak bicara tentang orang Kristen itu jangan berhutang, dia bilang. Orang Kristen bisa hutang mobil, hutang rumah, saudara, ya, pinjaman itu. Tapi dia bilang, saudara, orang Kristen harus membayar hutang tepat waktu dan sesuai dengan aturan dalam kontrak atau perjanjian, kata Douglas Moore. Bagi saya, saudara, pikiran ini sudah agak modern, saudara, pikiran ini. Tapi ya, oke lah. Saya juga dengar dari banyak orang, saudara, ada orang mengatakan hutang itu kalau jatuh tempo sudah lewat belum bayar namanya utang, saudara, ya. Sebelum jatuh tempo bukan utang namanya, macam-macam, saudara, penjelasan. Biasa orang kalau mau memberi utang, saudara, penjelasannya bagus-bagus, saudara, ya. Nah, jadi saudara sekalian, itu saya tidak mau bahas itu. Tapi saya mau bahas di dalam bagian pertama ini, saudara. Tiga kebahayaan, saudara. Tiga problematic roots di dalam berhutang, saudara. Ini yang akar-akar yang masalah-masalahnya yang saya mau bahas, saudara. Ya. Saya tidak bahas perdebatan etika soal boleh utang apa nggak boleh utang. Tiga problematic roots. Pertama, saudara. Problematic roots yang pertama. Keinginan melampaui kebutuhan. Keinginan melampaui kebutuhan. Butuhnya apa? HP. Ada WA. Kamera. Cukup kan? Cukup. Berarti uang 1,5 juta cukup untuk kebutuhan itu. Tapi berhubung kepengennya triple camera lah, depan 20 piksel, belakang berapa puluh piksel lah, maka jadi 4 juta, 5 juta, maka selanjutnya adalah berhutang. Karena keinginan melampaui kebutuhan. Kalau strict kepada kebutuhan sebenarnya cukup, saudara. Sebenarnya banyak kita kan begitu, saudara, dalam hidup kita. Kalau strict kepada kebutuhan cukup sebenarnya kok. Cuma karena keinginan melampaui kebutuhan maka berhutang. Ini problematis, saudara. Waspada, jangan sampai keinginan melampaui kebutuhan. Kedua, saudara. Problematik root yang kedua, saudara. Keinginan melampaui kemampuan. Mampunya berapa? Ya. Saya bilang sama anak-anak saya, jangan utang. Ingat ajaran papa mama sampai mati, jangan utang. Kalau enggak ada berarti enggak jadi.
Jangan paksa, saudara. Ya, kemampuannya ada enggak? Bisa enggak, saudara? Mampu enggak? Jangan paksa. Lihat saudara kemampuan, saudara. Lihat kemampuan, bisa enggak? Ya. Batasi, saudara. Jangan lewat kemampuan. Ketiga, saudara. Keinginan melampaui iman. Pertama, keinginan melampaui kebutuhan. Kalau ikut kebutuhan sebenarnya cukup. Tapi karena keinginan banyak, maka utang. Kedua, saudara, kalau lihat kemampuan, saudara, kalau dia nuruti yang ada, kemampuan cukup. Tapi karena keinginan lebih dari kemampuan, utang. Yang ketiga, saudara, keinginan itu, saudara sekalian, melampaui iman dia. Dia kepengen, misalnya, saudara, beli HP 25 juta. Dia doa sama Tuhan, saudara. Tapi iman dia kecil, saudara. Maka setelah dia doa sama Tuhan, jadinya apa, saudara? Self-fulfilling prophecy. Tuhan, saya mau HP yang harga 25 juta. Doa-doa Tuhan tidak jawab-jawab. Sudah tak penuhi dewi. Saya penuhi sendiri aja. Bagaimana caranya? Udang. Ya. Itu namanya nabi yang menggenapi nubuatnya sendiri. Self-fulfilling prophecy. Enggak. Kita kurang iman. Ya sudah, jangan keinginannya tinggi-tinggi. Kalau saudara, orang yang imannya luar biasa. John Hyde berkata, mari kita berdoa supaya satu hari satu orang India percaya Yesus. Setelah 365 hari dihitung, saudara, 365 orang dibaptis. Wah, itu imannya luar biasa. Kalau kita iman kurang, jangan mimpi besar-besar. 3 ini, saudara. Saya berhenti pembicaraan sampai di sini. Saya mau masuk kepada yang kedua, saudara. Jadi keinginan melampaui kebutuhan, keinginan melampaui kemampuan, keinginan melampaui iman. Ini 3 problematic roots sehingga munculnya hutang. Saya kembali kepada bicara soal hutang kasih, saudara. Para penafsir berkata hutang kasih adalah hutang yang engkau ingin lunaskan tapi tidak pernah lunas-lunas. Kita ingin saudara lunaskan tapi tidak lunas-lunas. Kenapa orang itu bisa hutang kasih? Saudara, tadi hutang Injil berarti dia terima sesuatu. Kalau hutang kasih, saudara tidak usah banyak bicara. Saudara sudah jelas kita menerima begitu banyak. 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16. Yohanes berkata, 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saya setelah renungkan ayat ini, saudara, saya pikir-pikir ayat ini berlaku hari ini, saudara, untuk para medis, saudara, atau orang yang kerja di rumah sakit. Untuk kita agak sulit berlakunya, saudara. Para medis, saudara, luar biasa. Saya pernah tanya seorang dokter, kalau tahu ada pandemi begini, dulu mau jadi dokter enggak? Dibilang mungkin enggak. Mungkin enggak. Kalau tahu akan ada pandemi gini, mungkin saya enggak mau jadi dokter. Memang sulit, saudara. Banyak orang tua yang punya anak dokter, saudara, pasrah. Pasrah, saudara. Itu berhubungan dengan darah, saudara. Kita berhubungan dengan darah aja bahaya, apalagi dengan darah, saudara. Tapi bagi orang-orang percaya yang memahami pelayanannya dengan sungguh-sungguh di dalam dunia medis, saya mengatakan mereka lah guru kita, saudara. Mereka lah guru kita yang harus mengajari kita hal-hal ini. Karena mereka rela mempertaruhkan nyawanya, saudara. Kadang-kadang kalau kita baca, saudara, di internet, saudara, para medis itu meninggal. Wah, kita kagum, saudara. Tapi saya pikir-pikir, saudara, sekarang kita kagum doang. Kalau kita sendiri jadi mereka belum tentu juga kita mau, saudara. Wah, luar biasa ya. Tapi berat bagi mereka, keluarga mereka, saudara. Itu sebabnya dalam doa-doa yang kita adakan di streaming, saudara, hampir selalu mendoakan para medis. Karena luar biasa. Mereka lah pahlawan, saudara, yang harus kita kagum. Mereka lah yang harus berkhotbah tentang ayat ini. Mereka yang harus mengajar kita apa itu berkorban. Saudara sekalian, kita sudah menerima banyak. Itu sebabnya hutang kasih itu, saudara sekalian, harus kita bayar. Terakhir, saudara, bagaimana bayarnya? Ayat 9 dan ayat 10 sebenarnya sudah beritahu kepada kita, saudara, sederhana. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan sebagainya, saudara. Ayat 10, Roma 13 ayat 10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Saudara, saya beri contoh, saudara, misalnya perzinahan, saudara. Misalnya perzinahan. Orang yang mengasihi itu, saudara sekalian, ketika dia tidak berzina,
Bagaimana dia membayar hutang kasih ketika dia tidak berzina, saudara. Bukan hanya mengasihi keluarga dia, mengasihi pasangan dia, bukan, saudara. Ketika misalnya saudara, seorang bapak itu saudara, dia naksir seorang perempuan, mungkin istri orang atau mungkin anak gadis yang lain, saudara. Ketika dia benar-benar mengasihi perempuan ini, saudara, benar-benar mengasihi perempuan ini, justru saudara, dia nggak selingkuh, justru dia akan mengatakan, take your own way, go your own way. Dia justru nggak selingkuh, saudara. Pola pikirnya dibalik, oh justru karena saya mencintai dia Pak, makanya saya tinggalkan istri saya pergi sama dia. Bukan, saudara, salah. Justru karena mengasihi perempuan, misalnya anak perempuan itu, justru itu tidak selingkuh. Kenapa, saudara? Mana ada orang, saudara, yang nanti mau nikah sama anak perempuan yang sudah dulu jadi simpanannya orang lain. Jangan, you punya masa depan masih panjang, carilah pria yang baik, nikah, bangun rumah tanggamu. Itulah dia mengasihi, saudara. Kalau dia mengasihi perempuan itu, saudara, katakanlah perempuan istri orang, saudara, dia mengatakan, love your husband, love your family. Kasihan anak-anakmu. Itu mengasihi, saudara. Bukan justru karena saya mengasihi dia, maka saya pergi sama dia. Bukan. Itulah mengasihi. Kasihan anak-anakmu. Kasihan. Mereka akan kepahitan karena punya papa yang selingkuh atau punya mama yang selingkuh, saudara. Kasihan. Kasihan mereka. Justru itu kasih, saudara. Maka Paulus mengatakan, saudara, hutang kasih itu dibayar dengan apa, saudara? Jangan berzina dan sebagainya. Kita tidak bicara tentang mencuri dan sebagainya, saudara. Kalau mengasihi, justru tidak selingkuh. Bukan justru selingkuh, saudara. Jangan, yuk masa depan masih banyak. Majulah, cari laki yang baik, nikah, bangun rumah tanggamu. Saya doakan yuk bahagia. Jangan, saya sudah punya istri, itu yang benar. Kasih itu, saudara sekalian, tidak berbuat jahat, tidak merugikan orang lain, tidak memperalat orang lain, tapi memikirkan dan mengusahakan apa yang baik bagi orang lain. Hutang kasih itu kita bayar, saudara. Sederhana-sederhana. Kalau saudara panggil orang bawa makanan, saudara, GoFood lah dan sebagainya, kasih tips yang lebih. Mungkin bagi kita nothing, bagi mereka sudah everything, saudara. Sederhana. Ya. Kalau kita yang tinggal di apartemen, saudara, saya selalu bilang sama istri, jangan biarkan mereka tunggu lama. Mereka mungkin terima order yang lain. Kalau tunggu kita lama, ya, mereka tidak bisa ambil order yang lain. Kasihan, saudara. Kita segera turun. Sudah datang di lobi ya, masih inilah itu. Bentar ya, bentar, udah sejam, saudara. Udah setengah jam. Bagi kita nothing, saudara. Bagi dia, saudara, dia terus itu. Sudah berapa order yang lewat, saudara. Ini saudara tidak usah bicara cinta kasih bagi bangsa, bagi apa orang susah, tidak usah, saudara. Very real and very simple. Ini simple-simple ini loh. Kita lakukan sesuatu, saudara. Untuk orang-orang yang kita ketemu, yang kita lihat, saudara sekalian. Mungkin sekarang ini, saudara, kita berjanji sama Tuhan, makanan tidak boleh busuk di rumah. Sekarang ini. Makanan tidak boleh busuk di rumah, saudara. Bagi ke satpam, kepada siapa, saudara. Supaya mereka menikmati juga berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk membayar 3 hutang yang sudah ada pada kita. Mari kita berdiri, kita masuk ke dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang Tuhan beri kepada kami. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk membayar hutang Injil, hutang kepada Roh Kudus dan hutang kasih yang sudah kami terima, yang harus kami bayar. Tuhan beri anugerah kepada kami, Tuhan yang boleh pimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.